الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فقد فاز المتقون. ثم قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat Islam, iman dan kesehatan serta nikmat ketentraman yang kita rasakan hingga hari ini patut kita syukuri dan senantiasa kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan itu kepada kita semata-mata agar kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah, teriring dengan doa semoga kita yang ada di tempat yang mulia ini kelak dipertemukan kembali dengan beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berwasiat kepada khatib pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia ini dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menjadi salah satu renungan kita pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari ayat tersebut dan kita menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar keimanan yang utama adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir. Itu keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhir. Kehidupan akhirat inilah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang beriman selalu menjadikan akhirat sebagai orientasi dan tujuan kehidupannya. Seluruh aktivitas dan kesibukannya adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang baik di hadapan Allah atau di akhirat kelak. Semua yang dia miliki dari waktu, tenaga, pikiran dan harta
maka akan dikorbankan sepenuhnya demi keselamatannya pada hari pembalasan nanti. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang perkara yang sangat penting, bahwa Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati, dan sesungguhnya balasan atas kalian akan disempurnakan kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sungguh rugi orang-orang yang seluruh kesibukannya atau apapun yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan dunia yang bersifat sementara ini. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Quran surah Hud, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia serta perhiasannya, maka kami akan sempurnakan bagi mereka balasan atas amal-amal mereka di dunia ini, dan itu dalam keadaan mereka telah dirugikan ataupun tidak akan dirugikan sama sekali atas apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat kecuali neraka, maka lenyaplah sudah apa yang dahulu mereka perbuat di sana dan sia-sia amalan dahulu yang telah mereka lakukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus waspada agar tidak tertipu oleh kehidupan yang sangat sementara ini. Tetapi ini tentu bukan perkara yang mudah bagi kita. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman ini sebagian besar kehidupan manusia digerakkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan materi. Berbagai macam kesenangan hidup ditawarkan, manusia pun jungkir balik, berlomba mengejarnya. Sedikit saja manusia yang selamat daripada jeratnya. Banyak di antara manusia yang terseret dalam lingkaran setan yang tiada ujung pangkalnya ini. Tidak ada lagi ruang dalam pikirannya untuk menyiapkan diri agar selamat dalam menghadapi tantangan zaman ini. Yang ada adalah bagaimana memenuhi segala kebutuhan hidup. Itu pun sudah dengan segala susah payah dilakukan. Akan tetapi pada hakikatnya Allah telah menentukan batas-batas kepada mereka. Sayangnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ambisi duniawi ini kemudian dibungkus dengan isu-isu agama. Hal ini sering dan dengan kecenderungan dunia yang bergerak ke arah spiritualisme, tetapi rohnya masih sama, materialisme. Mereka para spiritualis ini menjadikan spiritualisme sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan materi. Inilah materialisme yang terbungkus dengan amalan-amalan spiritual. Diajarkan banyak berdoa untuk meminta rezeki dari langit. Diajarkan memberi, karena siapa yang memberi akan menerima balasan yang lebih banyak lagi. Diajarkan untuk jujur, bersabar, bersyukur, dan berbagai kebaikan lainnya. Tetapi ujungnya semata-mata mendongkrak produktivitasnya. Pelatihan, manajemen, sumber daya manusia, berbagai pelatihan dilakukan, tapi orientasinya sama, di mana mereka akan menambah kekuatan materi saja. Gejala ini kemudian menjangkiti sebagian kaum muslimin. Maka digalilah ayat-ayat di dalam Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan perekonomian, mendorong manusia berlomba-lomba menjadi orang yang kaya. Memang benar. Dan Allah telah menjanjikan kepada siapapun bahwa Allah akan melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik. Allah juga menjanjikan melancarkan berbagai rezeki, kemudahan pada setiap masalah bagi mereka yang melakukan amalan-amalan yang baik. Yang dikhawatirkan di sisi lain di sini adalah terjadinya kesalahan orientasi dalam melakukan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi telah mengingatkan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna ar-rajula la ya'mal bi'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa innahu min ahli an-nar. Wa ya'mal bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, memang ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak dalam pandangan manusia,
tetapi sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Dan seseorang lagi ada yang melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan ahli neraka sebagaimana tampak dalam pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia tergolong orang-orang yang dapat atau akan menghuni surga. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa memperbaiki niat dalam setiap amalan yang Allah telah perintahkan kepada kita harus dibarengi dengan niat yang lurus, niat yang tulus, melakukan ibadah yang semestinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dilakukan kecuali mencari kepentingan dunia saja. Ini lebih berbahaya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tertipu dengan kemilunya dunia yang sangat sementara ini. Oleh karena saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai dunia bukanlah salah. Jadikanlah cinta kita kepada dunia sebagai wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang Allah telah berikan kepada kita, maka kita akan sebisa mungkin akan dengan mudah dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakannya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dan betul-betul menyadari bahwa dunia ini hanya tempat kita singgah dan tidak ada seorang musafir yang singgah untuk selamanya, melainkan singgah sementara untuk kemudian menambah bekal, mempersiapkan perjalanan yang akan lebih lama lagi, akan lebih abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, إن الله عز وجل قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إذ قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا البلاء من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.